Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perseroan. Perseroan adalah sebuah badan hukum yang dibedakan dan terpisah dari individu-individu yang mendirikan dan menjalankan organisasi tersebut. Sebagai badan hukum, perseroan harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana perusahaan tersebut didirikan, termasuk ketentuan untuk membayar pajak atas laba yang dihasilkan oleh organisasi. Dilihat dari kepemilikannya, perseroan dapat dibedakan antara perseroan yang dimiliki oleh publik dengan perseroan yang hanya dimiliki oleh sekelompok orang tertentu saja. Perseroan yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik di bursa efek atau di pasar modal dinamakan sebagai public corporation. Sedangkan perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik, melainkan hanya dimiliki oleh sekelompok kecil investor saja, dinamakan sebagai non-public atau private corporation. Sebagai badan hukum yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya, perseroan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama investornya atau pemegang saham. Perseroan dapat membeli, memiliki, dan menjual properti atas namanya sendiri. Demikian juga, jika perseroan melakukan transaksi peminjaman uang, maka transaksi pinjaman ini akan dimasukkan ke dalam sebuah kontrak yang mengikat secara hukum atas nama perseroan itu sendiri. Berbeda dengan firma atau persekutuan, di mana tindakan pemilik atau anggota sekutu akan mengikat firma secara keseluruhan. Di perseroan, tindakan pemegang saham tidak akan mengikat perseroan. Para pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas. Kreditur hanya berhak atau memiliki klaim atau tuntutan terhadap aset perusahaan saja, bukan atas harta pribadi pemegang saham. Kewajiban atau tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada jumlah investasi yang dilakukannya dalam perseroan. Dalam kasus bangkrutnya perseroan, secara hukum, kerugian keuangan yang akan menjadi tanggungan pemegang saham adalah hanya sebatas pada jumlah investasi modal yang telah disetornya ke dalam perseroan. Kepemilikan perseroan terbagi dalam bentuk lembar saham. Pemegang saham adalah orang yang membeli dan memiliki saham perseroan. Pemegang saham dapat melepas sebagian atau seluruh kepemilikannya dalam perseroan dengan cara menjual sahamnya. Pemindahan hak kepemilikan di antara pemegang saham melalui transaksi pembelian dan penjualan saham tidak akan mempengaruhi eksistensi dan kesinambungan aktivitas operasional perseroan. Perseroan biasanya relatif lebih mudah dalam memperoleh modal, yaitu melalui penerbitan dan penjualan saham. Karakteristik inilah yang telah membuat perseroan untuk mampu meningkatkan modalnya dalam jumlah yang besar. Pemegang saham sendiri biasanya tertarik untuk membeli saham perseroan karena tanggung jawabnya yang terbatas dan kemudahannya dalam melakukan penjualan kembali
atas lembar saham yang telah dimilikinya. Secara hukum, pemegang saham dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan dan akan mengendalikan perusahaan secara tidak langsung dengan cara memilih dewan direksi. Dewan direksi ini memiliki wewenang untuk menetapkan seluruh kebijakan perusahaan, baik yang menyangkut kebijakan operasional maupun kebijakan keuangan atau finansial perusahaan. Untuk selanjutnya, Dewan Direksi akan mengangkat atau mempekerjakan seorang presiden direktur atau direktur utama dan satu atau beberapa wakilnya yang kita sebut sebagai direktur, yang dimana tugas direktur adalah melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dan menjalankan fungsi manajemen secara harian. Untuk perseroan, yang dimana lingkup usahanya berskala menengah ke atas, biasanya beberapa direktur akan dipekerjakan untuk menangani bidang masing-masing, seperti bidang akuntansi dan keuangan, bidang operasional, bidang pemasaran, bidang kepegawaian atau personalia, dan bidang lainnya yang tentu saja dapat digolong-golongkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Perseroan tidak seperti halnya perusahaan perorangan dan firma, yaitu sebuah taxable entity, di mana pajak dikenakan baik pada tingkat individu, dalam hal ini adalah pajak atas dividen yang diterima investor, maupun juga atas penghasilan atau laba perusahaan. Kelemahan bentuk persero ini dalam kaitannya dengan pajak adalah cenderung mengarah pada timbulnya pajak berganda atau yang dikenal dengan istilah double tax, yang dimana laba perusahaan yang telah dikenakan pajak akan dipajakkan kembali pada waktu sebagian dari laba ini didistribusikan kepada para investor dalam bentuk dividen tunai. Jika kita perhatikan, dividen yang dikenakan pajak adalah berasal dari laba perusahaan yang telah dikenakan pajak terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya sebagian dari laba tersebut didistribusikan kepada para pemegang saham. Dalam persero, ketentuan pajak berganda ini timbul mengingat terdapatnya dua pihak atau dua entitas yang saling terpisah satu sama lain, yang dianggap turut menikmati laba, yaitu yang pertama adalah perusahaan selaku badan hukum, dan yang kedua adalah para investornya selaku individu. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai karakteristik perseroan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.